warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ibu-ibu, ustazah-ustazah, guru-guru yang mendidik calon-calon pemimpin masa depan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini sahabat-sahabat saya. Karena saya takut di ruangan ini sendirian laki-laki, jadi bawa orang. Ibu bisa buka di Google, tulis 30 fatwa seputar Ramadan UAS. 30 fatwa seputar Ramadan UAS. Gratis, PDF. Share ke grup dan kawan-kawan, boleh dicetak. Boleh dicetak untuk bekal Ramadan. 30 fatwa seputar Ramadan UAS. Udah dapat? Belum dapat karena kameranya dipakai untuk buat video. Nah, Bang Adi langsung tuh buka. Buku ini saya buat tahun 2011. Sekarang udah 2026. Berarti 15 tahun yang lalu. Pembahasan pertama pada tanggal pembahasan pertama tentang hilal pada tanggal 17 hari Selasa. 17 hari Selasa menengok hilal. Hari Selasa tanggal 17 menengok hilal pakai teropong. Kalau nampak hilal hari Selasa, berarti kita puasa hari Rabu. Kalau tak nampak hilal hari Selasa, maka Sya'ban digenapkan 30 hari. Karena hari Selasa itu tanggal 29. Syarat hilal itu bisa ditengok menurut MUI kalau 3 derajat. Kenapa Muhammadiyah sudah bisa menetapkan bahwa hari Rabu puasa? Karena hari Rabu itu sudah nampak anak bulan. Muhammadiyah tidak penting 3 derajat, 0,5 pun bisa. Sedangkan MUI mesti 3 derajat. Ini penting untuk ibu tahu, karena ibu menghadapi wali murid. Kok Muhammadiyah sudah bisa menetapkan Rabu, kenapa MUI belum mengumumkan? Perbedaannya ada pada batas 3 derajat. Jelas? Makanya orang kalau ditanya, "Gimana? Cair THR kita sudah 3 derajat," katanya. Nah, itu berarti udah nampak. Udah nampak hilal. Bedanya MUI menetapkan mesti 3 derajat. Sedangkan Muhammadiyah 0,51 derajat sudah dianggap hilal. Sudah dianggap hilal. Jadi suami ibu yang namanya Hilal, jangan dulu keluar hari Selasa, karena dia dicari-cari orang. Ada ibu nama suaminya Pak Hilal, jangan cemburu nanti kok dia dipoto orang. Jadi itu tentang menengok hilal. Kedua, bolehkah mengikut ru'yah negara lain? Ini misalnya ada wali murid ibu yang pergi umroh Saudi Arabia, misalnya menetapkan Rabu, sedangkan Indonesia misalnya Kamis. Bolehkah mengikut Saudi Arabia? Tak boleh. Karena dalam sholat kita ngikut waktu Saudi atau Pekanbaru? Rimbo panjang. Apa pula ikut Pekanbaru? Maka jangan terjebak kalau tinggal rimbo panjang. Nah, makanya tak bisa mengikut ru'yah negara lain. Jadi kita ikut ru'yah keputusan Republik Indonesia. Dari Aceh sampai ke Papua dipasang teropong. Di Pekanbaru teropongnya dipasang di Jalan Sudirman. Sejak dibeli teropong itu sampai sekarang belum pernah nampak hilal. Asal dipasang nampak pucuk sawit.
Ustaz kok tahu? Kawan saya di Kementerian Agama, saya tanya, pernah teropong di tampe awak tu mencari hilal? Enggak, teman. Petang waktu ang mencari, nampak gaji 3 balik. Gitu. Nah, biasanya yang menengok hilal itu kalau di tepi laut, Banda Aceh, Papua. Kenapa? Karena bersih, tak berawan. Di tempat kita ini bukan berawan, berasap. Udah, hilal udah. Sekarang waktu puasa. Waktu berniat puasa. Niat puasa sebelum azan subuh. Makanya selesai sholat tarawih, sholat witir. Habis witir, kata Bilal, Naulis saum yarhamkumullah. Berniatlah kamu untuk puasa, semoga kamu dapat rahmat Allah. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa Bilal di masjid itu ngajak niat? Takut yang ketiduran lupa berniat. Misal tertidur, bangun jam 8, buka tudung saji, tak ada ikan, tak ada lauk. Lalu saya bilang, ambo hariko puaso. Bisa apa tak bisa? Memang jam-jam segini kurang fokus memang ya. Misal saya tertidur, bangun jam 5.30. Habis itu saya bilang, aku puasa lah hari ini. Boleh apa tak boleh? Tak ada niat. Tidur. Lalu kemudian bangun 6.06. Tanya, ada lauk bu? Enggak ada. Kalau gitu ambo puasa lah. Puasa sunat sah. Puasa wajib? Puasa wajib mesti sebelum azan subuh. Terus bapak suami ibu bilang, ambo ada lauk, ada katupek gulai paku pagi kok? Enggak ada. Ambo puasa saya lah. Sana puasa? Kalau lah 3 batang di esoknya. Mesti dari habis subuh itu tidak ada masuk apapun, baru bisa puasa sunat. Kalau puasa wajib niatnya mesti sebelum azan subuh. Apa hukum gosok gigi? Gosok gigi dari azan subuh ke azan zuhur boleh. Dari azan zuhur ke sore makruh. Kenapa? Karena mulut sudah mulai kering, dia mendatangkan kesegaran. Gosok gigi pakai siwak tak ada perasa boleh. Gosok gigi pakai mentol tak boleh. Tak boleh ada perasa. Kalau perasaan sakit hati Pak Ustadz, nah itu lain lagi. Perasa, deterjen, mentol tak boleh. Saya gosok gigi sebelum azan subuh, mulut bersih. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana ibu hamil dan menyusukan anak? Ibu hamil menyusukan anak kalau dia tak puasa karena dirinya, dia bayar qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena anaknya, bayar qadha dan fidyah. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Kalau dia tak puasa karena anaknya, ada unsur ekstern di luar dirinya, karena anaknya lemah, maka dia kena 2, qadha plus fidyah menurut mazhab Syafi'i. Saya mazhab Syafi'i. Kalau ada ustadz yang ceramah, kalau anaknya yang sakit, janinnya fidyah saja, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i macam yang saya jelaskan tadi. Jelas? Yang tak jelas bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Berikutnya suntik dan obat tetes. Sakit mata, tetes tidak batal. Sakit telinga, tetes tidak batal. Suntik terbagi 2, suntik obat dan suntik vitamin. Kalau suntiknya suntik UV tidak batal, tapi kalau infus batal, karena infus menyegarkan, vitamin. Keluar dari
kantor TK segar, rupanya 2 botol infus, batal. Jelas? Berikutnya kumur-kumur. Kumur-kumur hanya memasukkan air, tak apa-apa. Tapi kalau mubalaghah batal. Mubalaghah melampau. Melampau masukkan air, batal. Ustadz, kumur-kumur boleh nggak? Boleh, nggak batal. Tapi kumur-kumurnya pakai TS, batal. Kenapa? Sikit banyak masuk gula-gula itu ke dalam. Istinsyak, memasukkan air ke hidung, batal. Masuk dia ke dalam, tak bisa terelak. Kalau kumur masih ada penahannya di sini, kalau hidung tak bisa masuk dalam. Maka hindari itu, cepat embuskan. Berikutnya tentang jumlah rakaat tarawih. Jumlah rakaat tarawih 23 rakaat. 20 tarawih, 3 witir. Dilaksanakan oleh Umar bin Khattab bersama sahabat Nabi. Muhammadiyah pakai 8 tarawih tambah 3 witir, 13. 8 tambah 3, 11. Saya sebetulnya mau ngetes ibu ini masih sadar nggak? Kenapa bisa beda? Kalau ayatnya panjang, rokaatnya seketek. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Begitu kaedahnya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, rakaat tarawih 36. 36. Kenapa? Ayatnya pendek. Datang orang Indonesia dikombinasikannya antara dua. Rokaatnya ketek, ayatnya pendek. Dapat dua-duanya. Jelas? Itu asal tarawih. Kalau habis salam duduk istirahat namanya tarwihah. Habis salam duduk istirahat namanya tarwihah. Habis istirahat duduk istirahat namanya tarwihah. 3 kali tarwihah, bahasa Arabnya tarawih. Tarawih artinya duduk istirahat. Kenapa duduk istirahat? Karena ayatnya panjang, jadi duduk istirahat. Itu makna sholat tarawih. Sholat pakai duduk istirahat. Jadi kalau ada sholat tarawih, pumpang, 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 itu bukan sembahyang tarawih. Itu namanya sembahyang apa namanya. Berikutnya tentang perempuan pergi ke masjid. Mudah-mudahan nanti kita sampai ke Masjid Nabawi, melaksanakan umroh. Ongkos tanggung masing-masing. Iko awak mengaduk ke kiblat. Di sebelah kiri Masjid Nabawi ini ada 3 pintu. Pintu yang pertama namanya Babul Baqi, karena mengharap ke arah pemakaman Baqi. Pintu yang kedua namanya Babu Jibril, karena menghadap tempat Jibril masuk. Pintu yang ketiga namanya Babun Nisa. Apa itu Nisa? Pertanyaannya, masuk akalkah ada pintunya orang yang nggak ada? Apakah mungkin ada pintunya orang yang nggak ada? Itu menunjukkan bahwa Babun Nisa ada perempuan sholat di masjid. Ada perempuan sholat di masjid, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan ke masjid pakai celana legging. Banyak imam masuk ke paret. Jangan ke masjid pakai parfum yang melampau sampai hilang bacaan imam di muka mencium. Katanya. Jangan ke masjid bersolek-solek, sebelah hijau sebelah biru. Jangan ke masjid cekik-kikikan di balik tirai. Ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, tadarus, balik ke rumah. Anak gadis dikawal baik-baik supaya jangan terjadi asmara subuh. Berikutnya zikir antara sholat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berzikir Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud. Boleh berzikir karena di Makkah dulu waktu orang itu duduk istirahat,
sebagian sahabat tawaf sunat. Dalam tawaf sunat ada tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh, tapi bacaannya betul. Karena beberapa masjid bacaan tak betul. Mabut. Imamnya lambe, makmumnya cabut. Ditutup dengan sholawat, boleh, karena sholawat zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagus. Tapi banyak sholawat kadang tak betul. Allahu alaihi. Allahu alaihi. Bagus tak usah berselawat. Berikutnya, sholat tarawih terlalu cepat. Sudah saya bahas 15 tahun yang lalu. Hatta tatma'inna raki'an, ada tuma'ninah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Namanya tuma'ninah. Tup 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 tup. Batal karena tidak ada tuma'ninah. Sependek-pendek tuma'ninah sekali tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dapat satu tuma'ninah. Tapi kalau kening menempel macam stempel TK, tak sah salat tarawih. Habis itu zikir dengan suara jahar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Boleh. Mana dalilnya? Karena Abdullah bin Abbas di luar Masjid Nabawi mendengar Nabi dan sahabat bertakbir dalam masjid. Belum ada mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah bunyi suara mereka dulu bertakbir. Jadi takbir itu bukan. Mana tahu anak-anak kita bunyi zikir kalau imamnya tak kuat. Apa bunyi zikir tadi, nak? Jadi imam mengeluarkan zikir itu gunanya untuk mengajar ayah. Ayahnya pun tak tahu zikir. Mengajar ayah. Dah. Bersalaman selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Pak Haji? Masya Allah, sehat Pak. Masya Allah, sehat Bang Adi. Masya Allah. Kalau sebelum sholat tadi dia belum salaman, bersalaman selesai sholat itu sunnah. Kalau sebelum sholat tadi dia sudah salaman, habis sholat dia salaman lagi, maka hukumnya mubah. Saya ulang lagi. Masuk masjid sholat, habis itu dia salaman sama orang, apa hukumnya? Sunnah. Masuk masjid salaman sama orang, habis sholat salaman lagi, apa hukumnya? Yang tak boleh itu sedang sholat salaman. Sehat Pak Haji? Batal sholatnya. Lanjut. Mengangkat tangan waktu berdoa. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hukum mengangkat tangan ketika berdoa sunnah. Cara mengangkat tangan 3. 1. Tapaknya ke langit. 2. Tapaknya ke muka. 3. Bawahnya ke atas. Begini atau waktu doa tulak balo. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya. Menolak bala. Menolak balo. Tolak tsunami. Tolak bala, yang ada tolak bala, tak ada tolak jeruk, maka boleh dimakan jeruk. Tolak bala. Adapun tangannya terbuka dengan tertutup sama. Yang terbuka, yang tertutup sama. Bukan berarti yang terbuka gini, kau jangan terbuka, doa kau keluar dari tengah. Tidak. Masalah menyapu muka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sunnah hukumnya menyapu muka. Sebab apa? Sebab waktu awak berdoa barokah turun ke tangan awak. Ibu, apa sih rahasianya glowing? Karena saya habis selesai berdoa langsung muka. Oh, bukan skincare, enggak. Kalau ibu apa rahasianya?
Ini bekas wudhu. Oh, jadi kau sangka aku tayamum selama ini? Dah. Nanti ibu kalau nggak ingat, per TK dicetak buku ini bagi kawan-kawan. Doa kunut. Doa kunut ada 3. Doa kunut yang pertama kunut subuh. Doa kunut yang kedua kunut nazilah tulak balo. Doa kunut yang ketiga kunut witir. Berapa kunut? 3. Pertama kunut subuh, kedua kunut tolak bala, yang ketiga kunut witir. Jadi nanti kalau imam berkunut witir, awak tinggal angkat tangan, ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Perempuan tak bersuara. Kau kenapa nggak pernah bilang amin setiap aku berdoa? Karena aku sudah dapat. Hah? Rupanya nama lakinya Pak Amin. Setiap berdoa dia sayang, katanya. Sayang, lalu bilang amin. Tadi tamu yang datang tadi dari Malaysia namanya Pak Amin. Pembahasan berikutnya, 2 kali witir dalam semalam. Sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Witirnya di masjid. Habis itu balik ke rumah jaga malam tarawih. Habis tarawih witirnya lagi. La witrani, tak boleh 2 kali witir semalam. Witir artinya ganjil. 3 setelah tarawih, 3 setelah tahajud. 3 tambah 3 bukan witir. Maka kalau mau pilih witir habis tarawih. Siapa yang sholat tarawih ikut witir dengan imam dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Nanti bangun malam tarawih saja, jangan witir lagi. Tahajud saja, jangan witir lagi. Tapi kami tadi udah sholat witir. Boleh sholat tahajud walaupun sudah witir. Oke, kita lanjutkan lagi. Melafalkan niat. Usolli sunnatat tarawih rakaataini lillahi ta'ala. Itu di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat. Kapan kita baru mulai sholat? Ketika mulut menyebut ah. Itulah sholat. Akabah. Bukan, sudah sholat. Ketika mulut menyebut mulai ah, itu baru mulai sholat. Allahu Akbar, itu baru sholat. Jadi kalau ada orang bertanya, boleh kita melafazkan niat Pak Ustadz? Nggak ada hubungan sama sholat. Karena dia misalnya orang sebelum sholat disebutnya kantui lah. Dia nggak ada hubungan sama sholat. Karena tidak, yang membatalkan sholat itu kalau bercakap di dalam, kalau sebelum sholat. Lalu kenapa orang mengatakan usolli? Untuk menguatkan hatinya dalam 5 perkara. Sembayangnya sembayang apa? Zuhur. Sunat apa wajib? Wajib. Berapa rakaat? 4. Ada apa qadha? Ada. Jadi imam atau jadi makmum? 5 inilah isi usolli itu. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Isi usolli itu 5. Kenapa pakai usolli? Karena kalau dia tak pakai usolli langsung takbir Allahu Akbar, berkato-kato dalam hati, zuhur apa asar, maghrib apa isya, sunat apa wajib. Untuk menolak was-was maka dia pakai usolli. Tapi Muhammadiyah tak pakai usolli. Ya karena kata dia hati udah kuat, ngapain pakai usolli? Ustaz pakai usolli, kadang-kadang pakai usolli, kadang-kadang tidak. Kalau hati saya sedang tenang, kuat di dalam, tak pakai usolli. Tapi kalau lagi kacau balau, menengok bangunan belum selesai, ya usolli. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ibu yang tak pakai usolli, yang ke tangan. Yang pakai usolli, nggak usah dipermasalahkan mau usolli tak usolli. Yang penting sembahyang. Kelahi antara usolli tak usolli. Rupa-rupanya dua-duanya tak sembahyang. Waktu membayar zakat fitrah kepada jamaah sekitar Jalan Kamboja
harap membayar zakat fitrah seminggu sebelum Idul Fitri, karena malam Idul Fitri kami tidak membagi lagi karena kami mau mencari baju raya ke Mall SKA, kata pengurus. Sebetulnya wajib membayar zakat fitrah ini kapan? Wajib membayar zakat fitrah begitu tenggelam matahari petang Ramadan. Tenggelam matahari jam 6.30 petang Ramadan, azan maghrib, disitulah wajibnya membayar sampai khotib naik mimbar besok. Jadi kalau maghrib sekarang 6.30, khotib naik mimbar 7.30, wajib membayar zakat fitrah itu hanya 14 jam. 6.30, 7.30, hanya 13 jam. Misalnya ibu punya suami, meninggal asar, nggak ada orang yang bilang na'udzubillah. Meninggal asar hari terakhir Ramadan. Pertanyaannya, wajibkah dia bayar zakat fitrah? Kenapa tak wajib? Karena dia tidak hidup dalam 13 jam itu. Ibu mengandung anak, alhamdulillah. Anaknya lahir sesudah khotib naik mimbar. Naik khotib ke atas mimbar, lalu kata si khotib, Allahu Akbar. Lahir anaknya. Dikasih nama anaknya Fitri. Karena lahir Idul Fitri. Pertanyaannya, wajibkah anak ini bayar zakat fitrah? Tidak. Karena dia tidak ada di dunia ini dalam 13 jam itu. Nyambung tak nyambung? 13 jam dari azan maghrib ke khotib naik. Makanya kalau ibu tak mau keluar duit bayar zakat fitrah, tahan ya. Jangan keluar dulu yo. Jangan keluar sesudah open house yo. Jadi kalau ada orang bayar zakat fitrah seminggu sebelum Idul Fitri, hukumnya mubah, bukan hukumnya mubah. Bayar zakat fitrah seminggu sebelum Idul Fitri, dibayarnya kok bayar. Tiba-tiba hari terakhir Ramadan meninggal, apakah diminta balik? Assalamualaikum Pak Ketua Masjid, yo minta ambo balik, laki ambo ndak duit. Jangan diminta balik, itu terhitung sebagai solawat, sodako. Dah, sekarang pembahasan tentang zakat fitrah dalam bentuk pitih. Nabi membayar zakat fitrah dalam bentuk ompek. Pertama gandum, kedua kurma, ketiga kismis, keempat susu kambing dijemur, mentega. Karena itu makanan pokok. Kita di Riau bayar zakat fitrah pakai. Siapa yang membayar zakat fitrah pakai beras, berarti dia pakai kias. Karena 4 tadi makanan pokok, maka tompe awak dikasihlah beras. Karena makanan pokok kita beras. Tapi sekarang banyak ibu-ibu yang nggak makan nasi. Kenapa? Diet karbo. Orang Papua makan papeda, sagu, disiram pakai air panas, pakai sumpit. Rupanya bagus anak-anak nih dikasih makan sagu supaya efisien. Kalau nasi dikunyah, sagu kok gol. Saya kalau dari kecil makan sagu, efisien sagu, dan karbohidratnya rendah, bagus makan sagu. Yang pakai duit apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi, ughnuhum lihadzal yaum, buat mereka mampu hari ini. Membuat mereka mampu Idul Fitri, jangan minta-minta pakai duit. Mampu tak mampu? Mampu. Nggak mesti pakai beras. Saya dari dulu bayar pakai beras, tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit. Sebelum khotib, pakai nyanyi pula tukang-tukang. Oke, sekarang hari raya dan ziarah kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tainge menangilah. Lalu kemudian balik dari sholat Idul Fitri, dia ziarah kubur. Ziarah kubur bebas, tidak ada waktu khusus. Mau pagi, mau petang, mau siang, mau malam, Idul Fitri, Idul Adha, bebas, tak ada larangan. Termasuklah saat Idul Fitri ziarah kubur, hukumnya Tapi kalau ziarah kubur jaga adab-adab kubur.
Waktu masuk ke kubur mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Nggak hafal kami yang panjang, yang versi TK. Assalamualaikum ya ahlal kubur, itu versi TK. Sesudah itu membaca Yasin untuk almarhum almarhumah. Nggak sanggup baca Yasin sebab tamu lah menunggu di rumah. Kulhu 3 kali sama macam khatam Quran, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Nggak sanggup juga jurus terakhir untuk almarhum apak dan amak dan atuk dan nenek dan cipta dan pepso dan Al-Fatihah. Syekh Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah pun tidak sanggup, campakkan ke Sungai Kampar. Apa lagi balasan awak untuk keluarga awak? Bacakan Al-Fatihah. Berikutnya tentang perempuan ziarah kubur. Perempuan ziarah kubur kalau tujuannya untuk mempersedih-sedih diri, tak boleh. Kenapa beda perempuan sama laki-laki? Karena daya ingat perempuan lebih dalam. Maka perempuan tak boleh mengantar ke liang lahat, makruh hukumnya. Kenapa? Karena kalau sampai perempuan menengok liang lahat, dia daya ingat perempuan lebih kuat. Beda sama laki-laki. Laki-laki ini tak terlalu kuat. Amnesia. Lupa. Jangankan kubur, bini pun lupa. Itu kenapa perempuan itu nanti dia mengalami trauma, sedih yang tak berkesudahan. Akhirnya dia tak semangat hidup. Mengajar anak TK tak ada lagi nyanyi-nyanyi, masih menangis. Setiap disuruh nyanyi, ibu buat anak kita bahagia ya, walaupun hidup 1000. Wah, mau menangis. Nyanyi bu, bila Israel, katanya. Anak TK itu pun bawanya mau mati aja. Sudah gara-gara ibu itu ziarah kubur. Tapi kalau perempuan itu lupa dunia, maka mengingatkannya dengan kubur. Alhaakumut takasur. Kamu sudah dilalaikan berbangga-bangga, banyak harta, banyak itu, banyak ini, hatta zurtumul maqabir. Jadi perempuan yang suka shopping, bagus dibawa ziarah kubur sehari 3 kali. Pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Saya membawa istri saya ziarah kubur sehari 3 kali. Pertama kami keluar pagi nyari lontong, siang ngawani dia belanja, malam itu kan di jalan Kamboja kubur. Enaknya jalan Kamboja ini setiap lalu ziarah kubur, setiap lewat di jalan Kamboja nanti ibu lalu balik jangan lupa assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Terus kata orang yang kubur, yang untuk anak TK kata dia assalamualaikum ya ahlal kubur. Oke, habis. Terakhir, hebatnya kita ini duduk sejenak khatam 1 buku 30 fatwa seputar Ramadan. Terakhir masalah yang ke-30, puasa 6. Puasa 6. Ibu kan punya utang 7 hari kemarin. Puasa 6 niatnya qadha. Saya niat puasa qadha besok 1 hari lillahi ta'ala. Puasa dia 6 hari, C 2, 3, 4, 5, 6, maka dia dapat 2. Puasa qadha-nya lunas 6 hari dan dapat pahala puasa sunat Syawal. Jadi ibu niatnya puasa qadha. Niatnya puasa qadha. Otomatis ibu bisa dapat 3. Qadha-nya dapat, puasa 6 dapat, kalau kebetulan dilaksanakan hari Senin Kamis dapat puasa Senin Kamis, bisa dapat 4. Loh, kok bisa 4? Qadha dapat, puasa Syawal dapat, puasa Senin Kamis dapat, dilaksanakan tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bait, tapi niatnya tetap cie qadha saja. Kalau ibu puasa sunat tak dapat qadha, tapi kalau puasa qadha dapat sunat. Jelas? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itulah masalah yang umum dirasakan masyarakat. Kalau ada masalah-masalah dari ibu, kita akan bahas dalam tanya jawab insya Allah. Terima kasih. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih mikrofon Ilham. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini masalah penentuan puasa tadi nih Ustaz.
Jadi kan bagi yang tidak berada di Indonesia yang kayak umroh tadi kan Ustaz. Sementara kita kan di Mekah mengikuti waktu sholat Mekah nih. Yang berbuka kita mengikuti tadi kalau kata Ustaz kan kita mengikuti selama sholat di Indonesia nih. Yang umroh tadi yang pertama Ustaz. Jadi saya masih apakah penjelasan yang tadi itu maksud Ustaz orang yang umroh ikut waktu Indonesia kah atau tetap ngikutin waktu buka di sana gitu. Sementara sholat kita kan ngikutin waktu buka di sana Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua masalah kemarin itu tempat ada ini Ustaz, kejadian kita di satu tempat untuk masalah zakat fitrah nih ya Ustaz. Jadi ada satu tempat itu mengatakan karena mereka awalnya itu keputusan ini ada fatwanya itu dari mana nggak tahu juga, tidak menerima zakat fitrah dalam bentuk beras. Itu gimana kita sementara kita punya keyakinan kita berzakat fitrah dengan makanan pokok Ustaz. Jadi di saat kita ingin zakat fitrah di tempat tersebut untuk masyarakat sekitar, berarti kita nggak bisa zakat fitrah di situ karena harus diuangkan gitu. Hukumnya seperti itu seperti bagaimana tuh Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalnya keputusan Saudi Arabia puasa Rabu, sementara Indonesia Kamis. Lalu ada orang Pekanbaru ikut Saudi Arabia puasa Rabu. Nggak bisa, karena dia tinggalnya di Indonesia. Kemudian dia pergi umroh. Sampai di Madinah, azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dia ajak dia, ayo buka puasa yuk. Enggak, kata Ustaz Somad, nggak boleh ikut waktu Saudi. Wah, angkan di Saudi kini. Maksudnya di mana kita berada, di mana bumi dipijak, di sinan awak berkodak. Jelas ya Bu? Saya panitia penerimaan zakat fitrah, maka saya mesti menerima semua keinginan masyarakat. Bagi yang mau membayar pakai beras, silakan, beratnya sekian. Bagi yang mau bayar pakai uang, silakan, jumlahnya sekian. Menurut Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Kampar, tempel. Nggak boleh masjid mengatakan nggak mau nerima uang. Nggak boleh masjid mengatakan nggak mau menerima beras. Karena kedua-duanya benar secara fikih, maka pengurus masjid mesti memfasilitasi. Kalau ada masjid yang model begitu, lapor. Cuman bingung kita kemana mau melapornya. Nah, jadi kalau ibu meyakini beras, masjid nggak mau terima, ya ibu cari masjid lain. Boleh berpindah masjid. Yang nggak boleh itu berpindah ke lain hati. Beda keyakinan nggak boleh. Kau kenapa belum nikah juga? Beda keyakinan Pak Ustadz. Maksudnya beda agama? Enggak, aku yakin dia nggak yakin. Ya, silakan. Ibu-ibu dari guru-guru TK se-Kecamatan Tambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih seputaran zakat, Ustaz. Ada dengar katanya kalau kita membayar lebih dari takaran yang udah ditentukan, itu katanya tidak diperbolehkan. Itu gimana, Ustaz? Lebih dari takaran 2,5 kilo yang ditetapkan Kemenak, dia kasih 3 kilo, yang 2,5 wajib, yang 500 gram sodakoh. Atas nama sedekah. Saya membayar zakat fitrah dari sejak 2008 pulang ke Riau sampai 2025, saya bayar zakat fitrah 3 kilo. Karena saya meyakini 1 mud 7 ons setengah. Zakat fitrah itu 4 mud. Mud 7 ons setengah, 7 ons setengah, 7 ons setengah, 7 ons setengah, 3 kilo. Dari dulu saya tak pernah kurang. Kalau ternyata di akhirat nanti dinyatakan yang benar adalah 2,5 kilo, maka yang 500 gram terhitung sebagai sodako. Jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau ke janda atau ke kerabat. Nah, itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada dari teman-teman juga mau menyampaikan bagaimana hukumnya ketika kita masak, ibu-ibu maklum takut kurang garam, ngerasa sedikit di ujung lidah, itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Seperti itu. Ya, itu pertanyaan mewakili teman-teman Pak Ustadz. Terus kita zakat harta nih Pak.
zakat harta itu kita kan 2,5% dari harta yang bergerak dan yang kita gunakan atau yang menghasilkan. Nah, ada sebagian orang bilang seluruh harta diperhitungkan, itu dibagikan 2,5%-nya untuk zakat. Mohon pencerahannya ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi habis sholat subuh, ambil beras 4 mud, masukkan ke kresek. Waktu mau jalan sholat id, cari orang miskin. Nampak orang miskin, langsung kasih ke dia, ini makan kau hari ini supaya kau bisa hari raya sama aku sama-sama kenyang, jangan ngemis lagi ya. Begitulah aslinya zakat fitrah. Begitulah aslinya zakat fitrah. Habis sholat subuh, bawa beras 4 mud, nampak orang miskin, kasih supaya dia makan hari itu, jangan dia miskin ngemis. Itulah aslinya zakat fitrah. Tapi yang begini nggak bisa diamalkan lagi sekarang. Karena kalau diamalkan yang begini sekarang, ada nanti fakir miskin yang dapat 3 ton. Ada yang nggak dapat sama sekali. Maka sudah bagus teknis yang sekarang dibuat. Koordinasi pengurus masjid dengan RT RW, dikumpulkan seminggu sebelum Id, dibagi secara rata. Sudah bagus cara itu. Jangan dirusak lagi. Jelas? Masak gulai. Ambil setetes, letakkan di ujung lidah. Yang membatalkan itu kalau lewat tenggorokan. Lewat di sini. Habis diletakkannya ujung lidah, terasanya asam, asin, habis itu diludahkannya. Puih! Maka merasa cicip itu tidak batal puasa. Tapi saya tak pernah melakukannya. Kenapa saya tak mau? Saya khawatir was-was datang. Apa kata setan? Aku kan udah meludah, kata setan. Ada sikit, kata setan. Maka bagi saya lebih baik kurang garam ditambah nanti sesudah berbuka daripada pintu setan masuk was-was. Ustadz, saya mencicipi. Saya rasa batal Pak Ustadz. Kenapa? Mencicipinya 3 mangkuk. Batal. Yang wajib dizakati ini apa? Pertanyaan ketiga. Zakat terbagi 2. Pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat mal terbagi lagi, zakat emas, zakat madu, zakat dagang, zakat rikas barang tambang, zakat pendapatan gaji. Itu namanya zakat mal. Apakah rumah ada zakatnya? Enggak ada. Bayar pajak PPN. Apakah mobil ada zakatnya? Enggak ada. Yang ada zakatnya uang tabungan ibu. Kalau ditengok dari senyumnya ini paling minimal 100 juta ini. Kalau ditengok dari senyum ibu-ibu guru TK ini, oh ini orang-orang yang nggak ada masalah dan nggak ada utang. Karena kalau orang ada utang, ada masalah, nggak bisa senyumnya lepas begini, pasti tertahan dia. Ini bisa lepas ini. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Oh, banyak juga orang yang berutang. Kalau ibu punya tabungan 100 juta, amin. Zakatnya 2,5%. Zakatnya adalah 2.500.000. Jadi bukan ibu hitung harga tanah berapa, harga rumah berapa, harga mobil berapa, bukan. Yang dizakati itu hanyalah emas, uang. Emas terbagi 2. 1 emas batangan, 1 emas perhiasan. Yang wajib dizakati emas batangan, beratnya 85 gram, 2,5%. Kalau emas perhiasan, masih fokus? Masih. Emas perhiasan caranya 2. 1, kumpulkan semua gelang, rantai, subang, anting, gigi emas. Kumpulkan semua, keluarkan sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Ini cara pertama. Ini cara pertama. Cara yang kedua, kalau 850 gram, berapa beratnya? 850 gram baru keluar zakat. Kalau di bawah 850 gram, 850 gram itu sekilo kurang seon setengah. Kalau ada ibu yang punya emas, kalau pergi undangan, turun telinga tuh begini ya. Iko 2 on setengah, iko 2 on setengah, iko setengah kilo. Jadi saya anjurkan bagi ibu yang emasnya di bawah 850 gram, kumpulkan semua, keluarkan sekali seumur hidup. Tapi bagi ibu yang punya emas
perhiasan di atas 850 gram, keluarnya tiap tahun dikeluarkan 2,5%. Emas sekarang 1 gram 2 juta. Kalau sekilo berarti 2 miliar. Kalau 1 miliar zakatnya 25 juta. Kalau 2 miliar berarti 50 juta. Jelas? Dah, 3 pertanyaan dari Ibu. Apa lagi, Bu? Duit Ibu dipinjam Ustadz Somad. Yang membayar zakatnya Ibu atau Ustadz Somad? Pemilik. Siapa pemilik uang? Ibu. Maka orang yang meminjamkan duit ruginya 2 kali. Membayar zakatnya awak, memikirkan bilonyo membayar awak, poneng kepala awak. Kalau kawan minjam duit, ndak awak kasih minjam, hilang kawan. Kalau kawan awak minjam duit, ndak awak kasih minjam, hilang kawan. Tapi kalau awak kasih pinjam duit, hilang kawan. Melawannya kawan. Duit hilang, kawan hilang. Jadi kalau ada orang minjam, Ibu kasih nggak? Jelas, Bu? Sampai jam berapa kita ini, Pak Ilham? Sampai jam 11? Kalau ada pertanyaan saya jawab, kalau nggak ada kita berdoa. Ibu jangan memposting foto sendiri. Bagus posting foto ramai, karena kalau Ibu foto sendiri, tiba-tiba ada orang yang naksir sama Ibu. Foto Ibu dicetaknya, ditengoknya pagi, ditengoknya siang, ditengoknya sebelum tidur malam. Mau Ibu orang diam-diam mencintai Ibu? Jangan posting foto sendirian. Walaupun Ibu sudah beranak 3, karena ada lagunya beranak ampe Ibu. Walaupun Ibu udah janda, karena ada judul lagu Irwansah, Kutunggu. Walaupun Ibu sudah mati, dia tetap juga menengok Ibu, karena judul lagunya Asep Irama, tunjukkan padaku di mana. Hafal semua. Ya, Bu, silakan. Mudah-mudahan Ibu semua diberikan kesehatan. Karena pemimpin masa depan itu Ibu lah yang membentuk dia di TK. Mudah-mudahan Ibu punya kesabaran. Saya kalau disuruh ceramah di stadion sanggup. Kalau disuruh tablik akbar di gor, insya Allah sanggup. Tapi saya pernah disuruh ceramah ke anak TK. 5 menit saya ceramah, tak ada anak itu yang peduli. Sampai akhirnya saya merasa ini kalau aku teruskan ini hilang harga diriku. Akhirnya saya panggillah guru TK. Ibu guru bisa bantu saya? Naiklah guru TK itu ke atas pentas. Tepuk anak soleh, anak soleh, sayang papa. Habis itu saya tengok, kalau tahu condo itu lo ambon opuk itu. Allah cuma mau ngasih tahu Abdul Somad, tidak semua bisa kau lakukan. Kau boleh dokter spesialis, kau boleh jenderal, tapi untuk mendidik anak ini, maka adalah ibu-ibu guru TK. Kalau ada calon istri polis, polwan, yang satu lagi dokter, yang satu lagi guru TK, manalah yang dipilih orang? Guru TK. Karena guru TK ini lembut, penyayang. Beruntunglah suami-suami Ibu sekalian. Saudara yang belum menikah, carilah guru TK. Yang mengaminkan yanglah belaki pula. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qawwi imanana, kuatkan iman kami ya Allah. Wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami ya Allah. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang yang ikhlas ya Allah. Rabbana hab lana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Rabbana taqabbal minna a'malana, terimalah segala amal kami. Wa tub alaina, terimalah taubat kami. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana, terimalah salat kami, puasa kami, ruku' kami, sujud kami, tahajud kami, bacaan Quran kami.
Terimalah segala perbuatan baik kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang yang mendengarkan nasihat baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina, tanamkan sakinah ke dalam hati kami sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma kama jama'atana fi hadzal syahrul mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa. Sebagaimana engkau kumpulkan kami di bulan Sya'ban yang mulia, kumpulkan kami nanti bersama Rasulullah di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.